Halo teman-teman guru sekolah minggu semuanya, semoga dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik. Hari ini ada cerita sekolah minggu yang bagus banget yang terkait dengan keimanan anak dan juga tentunya keimanan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini ada ceritanya yang bagus banget, bisa ditonton dari awal sampai akhir buat nanti diceritakan lagi di sekolah minggu, karena nanti KFUY akan menyediakan alat peraga gratis yang bisa dibagikan. Tapi ingat, tonton dari awal sampai akhir supaya tahu ceritanya kayak gimana ya. Nah, di cerita ini ada seorang yang sangat pintar, seorang bapak ya. Bapak ini namanya Bapak Erik. Bapak Erik ini sangat pintar, sangat cerdas. Dia seorang ilmuwan ya, otaknya pokoknya pintar banget deh. Mau matematika bisa, mau apalagi fisika bisa, mau ilmu bahasa juga bisa. Pokoknya pintar banget, bisa bikin robot, bisa bikin mobil dan lain sebagainya. Tapi dengan kepandaiannya itu, dia menjadi sangat sombong. Dia sangat sombong, dia tidak percaya Tuhan. Dia tidak percaya pada Tuhan Yesus. Kalau orang ngomong tentang Tuhan Yesus, pasti akan diledek-ledekin. Akan diolok-olok, dilawan terus orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Misalnya seperti ini ya, ada temennya yang berusaha menasehati supaya dia ke gereja, percaya Tuhan. Tapi dia nggak mau percaya, dia bilang, wah siapa Tuhan Yesus itu? Memangnya ada yang namanya Tuhan Yesus? Ini buktinya apa nih, Alkitab bener nih? Mungkin ini sesuatu yang bohong kali. Wah, dia seperti itu ya, menantang-nantang keberadaan atau kepercayaan terhadap Tuhan Yesus. Sampai suatu hari nih, dia sedang berjalan-jalan ya adik-adik ya, berjalan-jalan di pinggir pantai. Dia lagi bersantai-santai ya, santai-santai di pinggir pantai ya, kayak gitu ceritanya ya. Lagi jalan-jalan, wah dia melihat laut, melihat pasir. Dia kaget ketika dia melihat di situ, kok ada apa ya? Ada sesuatu yang aneh. Ternyata dia melihat ada seorang anak kecil ya, seorang anak perempuan yang sedang membuat lubang di tepi pantai. Membuat lubang, lalu anak itu mulai mengambil peralatannya dari ember, sendok dan sebagainya, memasukkan air laut ke dalam lubang itu. Masukin 2 kali, 3 kali. Terus anak itu bolak-balik memasukkan air laut ke dalam lubang yang ia buat di pinggir pantai. Nah, ini membuat si Bapak Erik ini penasaran. Lalu, Bapak Erik ini bertanya kepada si anak kecil. Hei anak kecil, apa sih yang kamu sedang lakukan? Anak kecil itu lalu bilang, oh ini Pak, aku sedang menggali lubang nih, lubang yang kecil di pinggir pantai ini. Aku ingin memasukkan semua air laut itu, air laut yang luas itu semua akan aku masukkan ke dalam lubang ini. Wah, si Bapak Erik ini ketawa. Nggak mungkin. Aku ini Bapak Erik ini orang yang paling pintar. Aku bisa bikin mobil, bisa bikin robot, jago matematika. Gak mungkin air laut yang segitu besar. Tuh kamu lihat tuh, laut itu begitu luas ya, begitu besar. Gak mungkin laut airnya begitu banyak kamu masukkan ke dalam lubang yang kecil. Itu nggak mungkin. Dia menertawakan terus anak ini. Dia menertawakan. Aku ini orang pinter. Dan saking pinternya aku juga nggak percaya tuh kalau ada orang ngomong Tuhan Yesus, aku nggak percaya. Si Pak Erik selalu menambahkan kayak gitu. Karena dia apa? Karena dia nggak mau percaya pada Tuhan Yesus ya. Dia selalu bilang begitu. Nah, anak ini lalu bilang, wah, Bapak nggak percaya sama Tuhan Yesus? Iya, aku nggak percaya. Oh, gitu ya Pak. Dan menurut Bapak, lubang ini nggak mungkin ya buat masukin air laut yang besar itu ke dalam lubang ini. Si Pak Erik bilang, iya jelas nggak mungkin. Saya orang pinter, nggak mungkin lubang kecil itu bisa masukkan air laut yang besar itu. Lalu anak ini bilang, sama Pak, Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat hebat. Ya, Tuhan yang sangat besar. Nggak mungkin otak Bapak nih, di kepala kita nih, otak kita nih, yang ukurannya mungkin nggak terlalu besar, yang ukurannya kecil, bisa mengerti semua tentang Tuhan Yesus yang sangat hebat. Bisa tahu buktinya Tuhan itu seperti apa, orangnya kayak gimana. Gak mungkin kita bisa mengerti semua itu Pak. Kenapa? Karena Tuhan itu seperti lautan atau dunia yang sangat luas ini. Gak mungkin otak kita ini, ya, otak kita yang terbatas ini bisa mengalahkan Tuhan. Bisa sampai kita tahu banget semuanya. Gak mungkin itu ya.
Tuhan itu sangat hebat. Wah, si Bapak Erik jadi kaget. Waduh, betul juga mungkin ya. Tuhan itu sangat hebat banget. Bagaimana mungkin aku yang otaknya cuma segini, bisa pengen tahu semuanya tentang Tuhan dan menantang-nantang Tuhan. Jadi nggak percaya sama Tuhan. Wah, nggak mungkin ya. Lalu gimana ya Dek ya? Dia malah bingung. Bagaimana aku bisa percaya sama Tuhan Yesus kalau nggak ada buktinya? Hanya cuman Alkitab. Dan aku juga nggak tahu Alkitab ini bohong atau benar. Tuhan Yesus itu bohongan ada apa nggak ada? Aku kan nggak tahu. Nggak ada buktinya sekarang. Aku nggak pernah lihat. Nah, lalu anak itu bilang, buktinya gampang. Buktinya itu melalui yang namanya iman. Wah, iman? Iya, yang namanya kita beriman. Kita percaya Tuhan Yesus bukan karena otak kita pintar, bukan karena sekolah kita hebat ya, bukan karena pintar matematika jadi aku bisa percaya nih, wah Tuhan nih ada nih aku percaya. Bukan, tapi karena apa? Karena iman. Iman itu dibaca nih Pak, kalau punya Alkitab baca Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, ayo bunyinya apa yuk? Kita baca sama-sama adik-adik ya, supaya semua kita juga percaya sama Tuhan Yesus ya. Yuk baca Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, nah itu dia ayatnya tentang iman ya. Iman itu bukan sesuatu yang dari yang kita kelihatan kita jadi percaya, tapi karena apa? Karena hati kita memang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, sejak itu si Bapak Erik ini juga mau dia percaya sama Tuhan Yesus ya. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua umat manusia ya, sudah lahir yang kita akan rayakan ya saat Natal dan disalib untuk menebus dosa, dan kita percaya karena apa? Karena iman, bukan karena wah buktinya ada ini, buktinya ada A, ada B, ada C, bukan, tapi karena apa? Karena iman percaya kita itu yang paling utama. Oke? Dan buat teman-teman guru sekolah minggu semuanya yang pengen ya untuk alat peraga ini, bisa tinggal WhatsApp aja ke Kak Fuye, namanya alat peraga percaya ya, alat peraga percaya ya. Sekali lagi WhatsApp alat peraga percaya ke 0813-852-17327, pasti akan Kak Fuye kirimkan alat peraga percaya ya. Nah, WhatsApp aja 0813-852-17327. Dan buat teman-teman guru sekolah minggu, kita akan menyambut Natal. Kak Fuye punya 3 naskah drama Natal yang gampang banget dan harganya juga nggak mahal, cuma 25.000 satu judulnya. Yang pertama judulnya adalah Sukacita Anak Gembala, yang kedua Kue Natal untuk Yesus, dan yang ketiga adalah Palungan untuk Yesus ya. Dan semuanya ini hanya 25.000 aja. Tinggal WhatsApp kalau berminat ke 0813-852-17327. Bisa tanya-tanya, pasti WhatsAppnya Kak Fuye bales. Oke? Begitu aja cerita sekolah minggunya. Semoga ini bisa digunakan, semoga bisa dipakai, dan kita semuanya tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Dadah, jangan lupa subscribe, like, komen. Dadah.